Kris. Siapa di sini yang setiap hari bayar pakai kris karena malas bawa uang cash? Hati-hati ya, karena sekarang lagi marak banget modus kris tempelan. Modusnya simpel. Barcode asli milik toko ditimpa atau ditutup pakai barcode palsu sama oknum nggak bertanggung jawab. Hasilnya, kamu dan penjual sama-sama rugi. Kita sebagai pembeli ngerasa saldo sudah terpotong, tapi si penjual nggak nerima uang sepeser pun. Dan yang lebih nyebelin lagi, transaksi kris itu nggak bisa dibatalin. Kalau sudah sukses, ya sudah, uangnya hilang. Terus cara antisipasinya gimana? Gampang sebenarnya. Sebelum kamu klik bayar atau masukin PIN, cek dulu nama penerimanya. Kalau nama yang muncul di layar HP kamu beda sama nama tokonya, jangan langsung bayar. Mending kamu tanya dulu ke kasirnya. Kak, ini bener nama penerimanya atas nama ini. Hal sekecil itu bisa nyelamatin kamu dan penjual dari kerugian. Nggak lucu kan kalau kita dikira belum bayar, padahal uangnya nyasar ke kantong penipu yang masang tempelan itu. Paket COD. Zaman sekarang apa-apa serba online kan? Termasuk belanja pakai sistem COD. Tapi pernah ngalamin nggak? Tiba-tiba ada kurir datang ke rumah bawa paket COD, padahal kamu tuh nggak pesan apa-apa. Nah, disinilah permainannya. Banyak yang salah sangka, dikira ini salah kurirnya. Padahal bukan. Pelakunya itu ya oknum seller nakal, yang sengaja kirim paket random ke alamat orang secara acak. Isinya, paling cuma baju bekas, barang murah, atau malah cuma kertas doang. Target mereka itu justru orang-orang baik yang punya sifat nggak enakan. Sering banget kan kita ngerasa nggak tega kalau lihat kurir udah jauh-jauh dateng, terus disuruh balik lagi bawa paket. Akhirnya karena rasa kasihan, paketnya dibayar. Padahal itulah yang diharapkan si penipu. Kasihan sih boleh, tapi jangan sampai merugikan diri sendiri. Logikanya gini, kurir itu cuma bertugas antar barang sesuai resi. Mereka nggak punya urusan sama isi paketnya, bahkan mereka nggak tahu. Jadi, cara paling benar buat nggak kena modus ini itu gini. Kalau kamu yakin nggak pesen, langsung aja bilang ke kurirnya. Bang, maaf ya, saya nggak merasa pesen barang ini, tolong diretur aja. Nggak perlu takut atau ngerasa nggak enak, karena di sistem ekspedisi itu memang ada prosedur buat cancel COD kalau penerima nggak merasa pesen. Kurir justru bakal lebih lega kalau kamu jujur di awal daripada kamu bayar tapi ujung-ujungnya komplain dan marah-marah ke mereka. Kesimpulannya satu, COD itu sistem yang aman. Yang bikin nggak aman itu kalau kamu mau-mau aja nerima paket siluman yang nggak pernah kamu pesen. Hadiah palsu. Pernah tiba-tiba dapat pesan begini. Selamat, Anda terpilih dapat hadiah 100 juta. Silakan isi data Anda. Biasanya mereka pakai foto profil artis, ada video editan, bahkan video call palsu supaya kelihatan meyakinkan. Disinilah banyak orang mulai goyah dan mikir, wah ini beneran nggak ya? Padahal ini modus lama yang masih laku sampai sekarang. Polanya juga selalu sama. Umpannya itu nominal besar. Bisa 50 juta, 100 juta, bahkan mobil mewah. Begitu kamu sudah percaya, barulah jebakannya keluar. Paling sering mereka bilang, Kak, untuk proses pencairan, bayar administrasi dulu ya, cuma 2 juta. Atau versi yang lebih halus lagi. Kami butuh sedikit sedekah supaya hadiahnya berkah dan bisa cair. Dan begitu kamu bayar, ya sudah, uang kamu hilang. Hadiahnya pun nggak bakal pernah datang. Mungkin kita kepikiran, kenapa sih masih banyak yang ketipu? Ya karena si penipu ini memainkan harapan kita. Siapa sih yang nggak pengen dapat rezeki gede tanpa perlu usaha? Logika untuk menghindarinya itu gini. Kalau kamu merasa nggak ikut lomba, nggak daftar event, dan nggak kenal siapa yang ngirim pesan, tapi tiba-tiba menang hadiah besar, itu bukan rezeki, tapi pancingan. Satu hal yang pasti, pemberi hadiah yang beneran nggak akan pernah minta uang di awal dari pemenangnya. Modus polisi palsu. Ada yang pernah ngalamin? Dapat telepon dari nomor asing, pas diangkat suaranya tegas banget. Halo, kami dari kepolisian. Anda terlibat dalam sebuah kasus. Mohon kerjasamanya.
Begitu dengar kata polisi, biasanya orang langsung panik. Dan rasa panik itulah yang sebenarnya mereka incar. Taktik mereka sebenarnya mudah dibaca. Mereka bakal bicara dengan nada formal, gaya bicaranya dibuat seolah sangat berwibawa supaya kita percaya. Awalnya mungkin cuma tanya-tanya data diri, tapi ujungnya selalu sama. Kami bisa bantu tutup kasusnya, tapi ada biaya administrasinya. Disinilah banyak orang akhirnya menyerah dan transfer karena takut ditangkap. Satu hal yang harus diingat, polisi beneran nggak akan pernah minta uang lewat telepon. Mereka nggak akan pernah mengancam kamu dengan pilihan bayar atau ditangkap, apalagi menyuruh kamu transfer uang untuk alasan mengamankan kasus. Kalau kamu dapat telepon model begini, langsung tutup aja. Kalau memang ada masalah hukum yang nyata, kamu pasti dikirimi surat panggilan resmi untuk datang ke kantor polisi, bukan ditodong transfer uang di telepon. Prinsipnya jelas, kalau ada yang ngaku polisi, tapi ujung-ujungnya minta uang, itu sudah pasti bukan polisi. Itu cuma modus penipuan yang memanfaatkan rasa takut kita. Phishing game. Pernah lihat nggak iklan atau website yang tulisannya Skin ML gratis? Atau Diamond FF gratis, buruan klik. Buat kamu yang masih sekolah atau hobi mabar, ini adalah godaan yang paling susah ditolak. Tapi hati-hati, disinilah letak bahayanya. Itu biasanya phishing. Skenarionya tuh kayak gini. Penipu bakal bikin halaman website palsu yang tampilannya mirip banget sama website resmi game aslinya. Pas kamu semangat masukin ID dan password karena ngarep dapet diamond, data kamu bukannya masuk ke server game, tapi malah mampir ke kantong penipu. Hasilnya, diamond nggak dapet, skin nggak muncul, tapi akun kamu langsung pindah tangan saat itu juga. Password bakal langsung diganti, dan kamu nggak bakal bisa login lagi selamanya. Modus ini targetnya emang sengaja ngincer anak-anak atau bocil yang gampang kegoda kata-kata gratisan. Padahal logika aslinya, pihak game resmi jarang banget bagi-bagi item mahal secara cuma-cuma di luar event resmi ataupun di dalam aplikasi gamenya. Terus cara agar tidak kena phishing itu gimana? Simple banget. Kalau ada penawaran yang kedengerannya terlalu nggak masuk akal, langsung aja anggap itu jebakan. Jangan pernah coba-coba masukin data akun kamu ke website manapun yang bukan website resmi. Lebih baik main pakai skin biasa daripada maksa pengen skin gratis, tapi ujung-ujungnya akun kesayangan malah hilang dicuri orang. OTP. Pernah nggak sih? Tiba-tiba ada chat WhatsApp dari nomor asing yang isinya, "Kak, tolong, aku salah input nomor. Malah kode OTP-nya masuk ke nomor kakak. Boleh minta kodenya nggak? Aku butuh banget buat login." Atau yang gayanya lebih formal. "Halo, kami dari Pusat Bantuan Bank. Untuk verifikasi keamanan akun, mohon sebutkan kode 6 angka yang baru saja kami kirimkan. Kelihatannya darurat dan penting kan? Tapi jangan sampai terkecoh. Itu 100% jebakan. Bayanginnya tuh kayak gini. Kode OTP itu adalah kunci rumah kamu. Kalau kamu kasih kode itu ke orang asing, itu sama saja kamu bukain pintu lebar-lebar dan bilang, silakan masuk. Anggap aja rumah sendiri." Begitu si penipu dapat kodenya, mereka bisa kuasai semuanya. Dari WhatsApp, Instagram, sampai isi dompet digital kamu bisa mereka ambil. Target favorit mereka biasanya orang tua. Kenapa? Karena orang tua lebih gampang dibikin panik lewat telepon atau chat. Padahal, rahasia buat nangkisnya cuma satu. Anggap kode OTP itu sebagai rahasia. Nggak peduli dia ngaku saudara, ngaku polisi, CS bank, atau pegawai e-commerce sekalipun, kalau sudah minta kode 6 angka atau OTP, itu sudah fix penipu. Pegang satu prinsip ini, pihak resmi nggak akan pernah minta OTP lewat jalur pribadi. Kalau sampai kode itu bocor, ya akun kamu langsung pindah tangan. Undangan APK. Pernah nggak sih, tiba-tiba dapat pesan WhatsApp isinya undangan acara, tapi pas dilihat format filenya itu .apk. Kalau pernah, tolong banget jangan dibuka, apalagi sampai diinstal.
Logikanya simple. Yang namanya undangan itu bentuknya gambar, PDF, atau link website resmi, bukan aplikasi. Mudahnya gini, APK itu adalah aplikasi mentah buat Android. Begitu kamu klik install, itu sama saja kamu kasih izin ke orang asing buat masuk ke dalam HP kamu. Biasanya, di balik file itu ada dua jenis virus. Pertama, keylogger. Tugasnya ngerekam setiap yang kamu ketik. Jadi, pas kamu lagi ngetik PIN mobile banking atau password, otomatis ada di device si penjahat. Kedua, remote access trojan. Nah, yang ini jauh lebih ngeri lagi. Penjahatnya bisa ngontrol HP kamu dari jauh tanpa kamu sadari. Mereka bisa baca chat, intip notifikasi, bahkan nyolong kode OTP dari SMS kamu. Inilah alasan kenapa ada orang yang saldonya tiba-tiba ludes, padahal HP-nya masih di tangan dan nggak pernah hilang. Trik bedanya simple kok. Undangan itu tujuannya buat kasih info, bukan minta izin pasang aplikasi di HP. Kalau ada sebuah undangan yang nyuruh kamu install aplikasi, itu bukan mau ngajak kamu ke acara. Itu namanya percobaan perampokan. Wi-Fi gratis. Pernah lihat kan nama Wi-Fi kayak free Wi-Fi atau Wi-Fi gratis? Biasanya kita langsung connect tanpa mikir, lumayan kan buat hemat kuota? Tapi hati-hati, nggak semua yang gratis itu beneran aman buat data kamu. Masalahnya gini, kita nggak pernah tahu itu router milik tempat umum yang resmi atau cuma seseorang yang lagi nyamar jadi router. Di dunia IT, ini namanya man in the middle. Gampangnya gini, kamu ngerasa lagi pakai Wi-Fi biasa, padahal kamu sebenarnya lagi connect ke hotspot seseorang yang berdiri di tengah-tengah. Dia emang nggak bisa buka chat WA atau lihat galeri kamu, tapi dia bisa lihat kamu lagi buka apa. Dan yang paling bahaya, dia bisa belokin kamu ke halaman login palsu, misal Gmail, IG, bahkan mobile banking yang tampilannya mirip banget sama aslinya. Begitu kamu login di situ, ya sudah, akunmu pindah tangan saat itu juga. Tapi tenang, cara bedainnya sebenarnya gampang kok. Kalau kamu connect dan langsung dapat internet, biasanya masih aman lah kalau cuma buat sekedar scrolling medsos. Yang harus kamu waspadai itu, kalau tiba-tiba muncul pop-up yang minta login, email, atau password. Mending disconnect aja. Itu bukan Wi-Fi gratis, itu jebakan. Dari semua modus yang barusan kita bedah, saya harap sekarang kamu jadi lebih melek dan nggak gampang kena pancing. Di dunia digital, rasa curiga itu justru pelindung paling kuat. Jadi, jangan langsung percaya sama hal-hal yang kelihatannya terlalu indah, atau malah yang kedengarannya terlalu darurat. Semoga nggak ada satupun dari kalian yang pernah jadi korban. Tapi kalau di sini ada yang pernah punya pengalaman hampir kena, atau bahkan pernah kejebak, boleh dong ceritain dikit di kolom komentar. Nggak perlu malu. Cerita kamu bisa jadi pelajaran berharga buat yang lain supaya lebih waspada. Mari kita saling jaga, biar nggak ada lagi yang kena rampok secara digital.